Jadi apa sih itu saffron? Aku excited banget pengen nyobain saffronnya. Aku buka yang 1 gram ya. Agar meningkatkan stamina atau gairah saat di atas ranjang. Wow. Halo Mampaps, kenalin Ajeng. Pada video ini aku akan ngebahas apa itu saffron dan apa aja manfaatnya. Siapa sih sekarang yang gak kenal saffron? Semua kalangan masyarakat di Indonesia itu tuh udah tahu saffron itu bagus manfaatnya dan juga mahal harganya. Sekarang banyak banget yang udah kenal sama saffron, tapi gak juga banyak yang tahu manfaatnya itu apa, bagaimana, dan harganya berapa. Dan banyak juga yang palsu. Nah, bagi Mampaps yang bingung atau ragu mau beli saffron di mana, harganya berapa, dan segala macamnya tentang saffron, tonton video ini sampai habis ya. Jadi apa sih itu saffron? Saffron itu berasal dari putik bunga Crocus sativus atau bunga pacar yang pertama kali dibudidayakan di Yunani. Konon katanya sejarah memberitahu bahwa Cleopatra mencampurkan saffron kepada rendaman air mandinya agar meningkatkan stamina atau gairah saat di atas ranjang. Wow. Biasanya saffron digunakan untuk menambah atau menciptakan aroma manis pada makanan. Nah, biasanya nasi biryani itu pakai saffron. Karena rasa pahit yang terdapat di saffron, jadi penggunaannya cukup sedikit saja. Tapi mungkin juga karena harganya mahal kali ya. Harga saffron untuk 500 gram dijual dengan harga 7-70 juta rupiah sesuai kualitasnya. Bahkan bila ada saffron yang kualitasnya sangat baik, itu bisa dikenakan dengan harga 150 juta rupiah hanya dalam 1 kilogram saja. Nah, kebayang gak sih betapa mahalnya? Lalu manfaatnya tuh apa aja ya? Kenapa harganya semahal itu? Karena bunga saffron tumbuh pada lingkungan yang spesifik dan di waktu yang tertentu, biasanya pada musim gugur. Dan salah satu negara penghasil saffron yang terkenal adalah Iran, yang kemarin kena rudal itu. Untungnya saffronnya nggak kena rudal. Lalu, proses pembuatan saffron itu tuh sangat amat rumit dan ditanamnya pun juga sangat rumit dan tidak menggunakan alat satupun, murni pakai tangan manusia. Kemudian tahu nggak sih Mam, dibutuhkan 150.000 sampai 300.000-an bunga untuk mendapatkan 1 kilogram saffron. Bayangin, karena pada satu bunga hanya terdapat 3 tangkai putik. Manfaat yang pertama, saffron dapat mengurangi nafsu makan yang berakibat pada penurunan berat badan. Nah, cocok banget nih buat moms yang mau diet. Aku juga mau. Dan yang kedua, saffron dapat meningkatkan kinerja otak, terutama pada daya ingat dan kecerdasan. Lalu yang ketiga, saffron dapat membantu pengobatan kanker karena terdapat zat karsinogenik yang mampu untuk mencegah pertumbuhan sel kanker atau tumor. Yang keempat, saffron dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan juga meredakan depresi serta mengembalikan mood yang hancur. Nah, ini cocok banget nih bagi kita yang misalnya lagi bete, gampang moodnya berubah-berubah, mungkin akan bisa terkontrol kalau minum saffron. Lalu yang kelima, penelitian menyebutkan bahwa apabila kita mengkonsumsi atau menghirup aromanya selama 20 menit dapat membantu menghilangi rasa nyeri saat mens. Nah, ini cocok banget bagi perempuan-perempuan yang merasa keganggu banget saat menstruasi hari pertama dan hari kedua. Nah, yang keenam, saffron dapat meningkatkan stamina pria dan juga wanita. Nah, cocok banget nih untuk pasangan yang mau program hamil karena saffron dapat meningkatkan vitalitas pada pria yang berfungsi sebagai aphrodisiak dan juga membantu kesuburan wanita dan pria.
Yang ketujuh, bermanfaat untuk kecantikan. Dan bagi moms yang mau menjaga kulitnya untuk mencerahkan, menghaluskan, serta menghindari penuaan dini, cocok banget untuk minum saffron. Yang kedelapan, bagi yang susah tidur nih, yang bermasalah dengan tidur atau insomnia, saffron bagus banget untuk membantu kalian yang susah tidur. Begitu juga untuk meningkatkan atau menstabilkan tekanan darah, tapi nggak bisa untuk menurunkan tekanan darah pada tensi normal. Yang terakhir, bunga saffron ini bagus banget untuk penderita diabetes. Ini sebagai salah satu alternatif untuk menurunkan gula darah. Cara konsumsinya gampang banget mams, cuma campurkan ke air 3-7 helai putih, lalu diaduk kayak bikin teh. Nah, ini saffron juga bisa sebagai campuran infused water, susu, atau sebagai bumbu masakan. Bila berlebihan dalam mengkonsumsi saffron, efek sampingnya yaitu mual, nyeri perut, pusing, dan juga rasa ngantuk. Nah, untuk bumil atau ibu hamil disarankan untuk tidak mengkonsumsi lebih dari 5 gram karena beresiko dapat keguguran. Lalu untuk ibu hamil nih yang mau mengkonsumsi saffron, untuk trimester pertama itu tidak dianjurkan. Tapi untuk trimester 2, 3, dan menyusui dibolehkan hanya 1-2 kali dalam seminggu. Saran aja nih moms, bagi paps yang mau mengkonsumsi saffron setiap hari, disarankan untuk berkonsultasi dulu ke dokter. Oh iya, jangan sampai salah pilih tempat untuk membeli saffron karena banyak banget yang menawarkan dengan harga miring padahal itu bukan asli dari butik Crocus sativus. Hati-hati ya moms ya. Ternyata saffron itu ada yang berasal dari Iran dan Kashmir. Apa aja sih bedanya? Perbedaannya, saffron dari Kashmir dianggap lebih langka dan mahal karena petaninya hanya sedikit yang menanamnya karena resiko gagal panen. Kemudian dibanding saffron Iran, saffron Kashmir lebih awet hingga 20 tahun. Cuman karena di Indonesia cuacanya seperti ini, jadi nggak sampai 20 tahun sih. Untuk saffron Iran terdapat 5 jenis. Jenis yang pertama yaitu Negin. Ini salah satu jenis yang kelas 1 loh mams. Jenis yang kedua ada Sargol. Gak kalah bagus sih dari yang Negin. Cuman Sargol ini memiliki aroma dan tekstur yang lebih kuat. Dan di ujungnya itu warnanya lebih merah tua. Jenis ketiga ada Pushal atau Manca. Nah, ini sih di bawahnya Sargol dan Negin, tapi tetap bagus kok. Aroma, tekstur, dan warnanya tidak begitu kuat. Yang keempat ada Bunch atau Koche. Kualitasnya sih di bawah Pushal. Manfaatnya juga tidak terlalu besar ketimbang saffron yang tadi aku sebutin. Dan yang terakhir ada Conch atau Kong. Nah, kualitasnya itu paling rendah dari saffron yang tadi udah aku sebutin. Di sini udah ada saffron jenis Negin grade 1. Nah, kalau grade-gradean itu sesuai penjualnya ya mams. Dan saffron ini dari Naya Saffron, linknya ada di bawah ini ya. Aku excited banget pengen nyobain saffronnya. Aku buka yang 1 gram ya. Coba yuk kita buka. Saffron dari Naya Saffron ini panjang, utuh. Maksudnya aku utuh adalah ada saffron yang kalau yang palsu ya dia tuh kayak bisa cuma setengah doang. Bahkan terus kemiringannya tuh miring banget dia bengkok. Nah itu tuh dipastikan itu tidak asli. Oke. Oh ya, untuk wanginya tuh kayak manis-manis. Tapi kok lama-lama bikin gimana gitu ya. Mungkin karena ini kan juga salah satu, bisa dibilang salah satu rempah-rempah di dunia gitu. Oke, kita cobain ya sekarang. Setengah gelas aja. Oke. Lalu kita masukkan saffronnya. Ini 1-2 helai. Aku masukin
4 kali ya. Karena kan tadi aku bilang 3 sampai 7 helai. Nah, udah gitu kita tunggu sampai 15 menit. Nah, untuk saffron Dinaya ini yang 1 gramnya itu harganya 190.000, terjangkau kan? Dan yang 0,5 gramnya itu cuma 160.000. Dan ini benar-benar aman karena ada sertifikat BPOM.